Dimana di video kali ini kita masih lanjutan dari tentang kingdom. Tapi kingdom kali ini yang dibahas adalah khusus untuk kingdom Animalia. Ya, langsung saja ya, yang kita bahas di sini adalah kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vertebrata, yang mana vertebrata artinya memiliki ruas tulang belakang. Nah, dan kelompok yang kedua adalah kelompok avertebrata yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, vertebrata dan avertebrata itu masing-masing punya kelompok hewan kembali. Oke, langsung saja. Ini vertebrata, kelompok yang pertama itu disebut dengan Pisces, kelompok kedua itu Mollusca. Yang avertebrata itu Mollusca ya, sorry, bukan kelompok kedua dari vertebrata. Oke, kelompok yang kedua dari vertebrata itu amfibi. Nah, avertebrata, kelompok yang keduanya arthropoda. Nah, kalau vertebrata yang ketiga adalah reptilia. Avertebrata itu adalah echinodermata. Kelompok yang keempat itu adalah aves. Kelompok yang kelima itu adalah Coelenterata. Kelompok yang kelima dari mamalia itu adalah kelompok kelima dari vertebrata adalah mamalia. Kelompok kelima dari avertebrata itu porifera. Kalau vertebrata cuma batas 5 saja ya. Nah, kalau avertebrata itu ada 8. Ini dilanjut ya. Itu yang keenam adalah Platyhelminthes. Yang ketujuh nematoda. Yang kedelapan itu adalah Annelida. Oke, kita bahas dulu yang mulai dari vertebrata ya. Nah, vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Nah, salah satunya seperti ini, kodok, kemudian ikan, kelinci, panda, ular, buaya, nah burung, kemudian adalah angsa. Nah, ada banyak lagi sebenarnya yang termasuk kelompok vertebrata. Ini adalah contoh sebagiannya. Oke, langsung saja mulai dari Pisces ya. Kita harus tahu dulu ciri-ciri dari Pisces. Ciri-cirinya adalah tumbuh ditutupi kulit yang bersisik berlendir. Ingat ya, ada biasanya kulitnya bersisik atau berlendir. Alat gerak berupa sirip, alat pernapasan berupa insang bukan paru-paru. Dan beberapa jenis ikan dibantu dengan labirin. Reproduksi dengan bertelur. Bertelur itu namanya ovipar. Nah, habitat umumnya di air. Suhu tubuh berubah sesuai dengan lingkungan, di mana dia lingkungannya, apakah di air tawar atau di air laut, seperti itu. Atau dipindahkan ke air yang beda. Nah, tentu suhu dari airnya juga berbeda. Nah, itu disebut dengan poikiloterm, berdarah dingin. Oke, apa saja contohnya? Ini adalah ikan hiu, salah satunya. Oke, kemudian ikan pari. Nah, kemudian ikan emas. Kemudian ikan lele. Nah, atau jenis yang lainnya. Masih banyak lagi ya, tapi rata-rata hampir semua jenis ikan, hampir ya. Tapi ada beberapa jenis ikan yang tidak termasuk Pisces. Oke, langsung saja kita langsung ke kelompok amfibi. Ciri-ciri utamanya adalah dapat hidup di dua habitat, di darat maupun di air. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru, dibantu kulit yang lembab. Ya, biasanya kulitnya selalu lembab artinya. Oke, nah tubuh ditutupi kulit tipis dan lembab. Nah, selain lembab, dia berlendir juga. Nah, kemudian reproduksi secara bertelur, ovipar. Kemudian alat gerak, dua pasang kaki yang berselaput. Ada selaputnya di bagian kakinya. Oke, suhu tubuh berubah-ubah, poikiloterms, atau yang disebut dengan berdarah dingin. Nah, kira-kira apa contohnya? Contohnya adalah katak. Baik katak hijau, katak pohon, salamander,
Nah, ini salah satu gambarnya ya. Oke, ini adalah kelompok yang termasuk amfibi. Oke, kita langsung ke kelompok Aves ya. Kelompok Aves adalah kelompok yang dimana ciri-cirinya tubuh ditutupi oleh bulu. Alat gerak berupa sepasang kaki dan sayap. Nah, alat pernapasan berupa paru-paru. Serta ada kantong udara. Oke, kemudian reproduksi dengan bertelur. Habitat di darat, suhu tubuh tetap homoiderms. Ini nama lainnya homoiderms. Kemudian berdarah panas atau berdarah panas ya. Kemudian contohnya yang termasuk Aves ini adalah, nah ini dianya, penguin. Penguin, nah dia berbulu, seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya. Kemudian merpati. Merpati juga dia punya sayap, ditutupi oleh bulu juga, bernapas dengan paru-paru. Oke, kemudian angsa. Oke, kemudian elang. Oke, ada masih banyak lagi. Salah satunya ayam ya. Nah, itu adalah kelompok yang termasuk kelompok Aves. Oke, kalian harus tahu dulu ciri-cirinya baru kita bisa mengetahui apa contohnya. Oke, langsung ke reptilia. Reptilia, ciri-ciri utama adalah berjalan secara melata. Melata itu merambat jalannya ya. Alat pernapasan berupa paru-paru. Alat gerak berupa dua pasang kaki dan otot perut. Ya, ada juga yang pakai kaki, ada yang pakai kaki dan otot perut, ada yang otot perut saja. Suhu tubuh berubah-ubah atau yang disebut dengan poikilotherms, berdarah dingin. Reproduksi secara ovivar, ada juga yang vivivar, ada yang juga ovovivar, bertelur dan beranak. Oke, langsung saja ke contohnya nih yang pernah ngelihat kura-kura. Nah, kura-kura ya salah satunya. Nah, kemudian ada yang pernah melihat buaya? Nah, buaya adalah salah satu contohnya. Nah, dia punya kaki dan juga berjalan secara melata. Oke, kemudian ular. Kalau ular bedanya tidak punya kaki. Oke, tapi dia berjalan dengan perut. Oke, ini salah satu contoh termasuk reptilia. Belajar tentang ciri-ciri dari reptilia, kamu harus tahu contoh-contohnya juga. Oke, kemudian mamalia yang termasuk kelompok mamalia. Di tubuh ditutupi rambut. Oke, hewan betina menyusui anaknya. Jadi dia sifatnya yang betinanya dapat menyusui. Alat pernapasan berupa paru-paru. Alat gerak sepasang kaki dan tangan atau sirip. Reproduksi secara melahirkan. Suhu tubuh tetap homoiderms, berdarah panas ya. Nah, salah satu contohnya adalah panda. Nah, ikan juga ada, tapi beberapa ikan saja, tidak semua jenis ikan kan tadi kan. Paus dan lumba-lumba itu termasuk kelompok mamalia. Oke, karena dia melahirkan dan bernapasan dengan paru-paru. Oke, selanjutnya kelelawar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelinci. Ini termasuk kelompok mamalia. Ada banyak sebenarnya kelompok mamalia juga, seperti kambing, sapi, ya. Itu masuk ke dalam kelompok mamalia. Oke, kita langsung lanjut ke kelompok avertebrata yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, ini salah satu contohnya ya. Bekicot, belalang, nah ubur-ubur, nah kemudian bintang laut. Ini adalah salah satu contoh dari avertebrata. Nah, avertebrata kan dibagi menjadi 8 ya. 8 kelompok. Kita mulai dari pertama, moluska dulu.
Oke, moluska ciri utamanya bertubuh lunak, tidak bersegmen, artinya tidak berruas-ruas tubuhnya. Memiliki mantel yang membentuk cangkang. Biasanya di punggungnya tuh ada cangkang yang keras. Oke, nah ini dianya bekicot. Nah, ini cangkangnya ya. Tubuhnya lunak. Yang ininya lunak semuanya. Oke, selanjutnya selain bekicot, cumi-cumi juga. Oke, cumi-cumi tidak bersegmen sama bertubuh lunak. Oke, kemudian nah tiram mutiara nadinya jenis kerang ya. Nah, ini cangkangnya. Dia ditutupi oleh cangkang, dilindungi oleh cangkang, dan ini di dalamnya tubuhnya lunak. Nah, ini adalah contoh salah satu beberapa kelompok moluska ya. Oke, kelompok moluska selanjutnya itu ada banyak. Kerang hijau, gurita, remis. Nah, biasanya cenderung yang bertubuh lunak dan tidak bersegmen. Oke. Kita lanjut ke kelompok arthropoda. Arthropoda ciri-cirinya adalah tubuh dan anggota geraknya berkubu-kubu atau berruas-ruas. Nah, pada kepala terdapat antena. Kecenderungan tuh ada antena di kepalanya. Memiliki rangka luar dari zat kitin. Rangka luarnya itu mengandung zat kitin. Apa sih? Nah, ini kelompok Myriapoda, kaki 1000, yang banyak kaki. Salah satunya yang banyak kaki itu adalah kelabang atau lipan ya. Atau yang ulat kaki 1000 yang kalian tahu. Ya, kenapa dikatakan kelompok kaki 1000? Karena kakinya ini satu ruas itu bisa 1 sampai 2 pasang kaki. Ini, satu ruas nih. Ini satu ruas, bagian satu ruas ini, nih. Ada berapa pasang? 2 pasang ini. Jadi banyak sekali kakinya yang ada pada tubuh hewan Myriapoda ini. Oke. Nah, kemudian kelompok yang jenisnya yang kedua itu ada udang, Crustacea. Nah, Crustacea dia punya nih antena di kepalanya juga. Kelabang juga ada antenanya ya di kepalanya, ini dianya antenanya. Nah, punya banyak kaki, kemudian di tubuhnya itu dilindungi rangka luar. Ini dianya rangka luar. Dan udang kan rangka luarnya lebih keras. Nih. Kemudian selanjutnya adalah masuk kelompok Arachnida. Oke, laba-laba ya, masuk ke kelompok laba-laba. Laba-laba ini masuk arthropoda. Oke, punya banyak kaki, kemudian ada antena. Ya, ini salah satu masuk arthropoda. Kemudian selanjutnya insekta. Belalang ya. Nah, insekta serangga. Belalang ini termasuk insekta, kelompok serangga. Kupu-kupu itu termasuk ya. Nah, ini tadi kita pelajarin ya. Arthropoda ini kan ada 4 ya bagiannya. Crustacea salah satunya seperti udang, kepiting, lobster, rajungan. Itu adalah kelompok Crustacea. Oke, dia kurang lebih dia punya 5 pasang kaki. Nah, antenanya ada 2 pasang. Nah, kemudian laba-laba, mohon maaf ya, laba-laba tidak ada pasang antenanya ya. Jumlah pasang kakinya itu ada 4. Laba-laba, kalangjengking, yang pernah lihat kalangjengking ya. Tungau juga. Nah, kemudian insekta jenis serangga. Nah, ini punya 3 pasang kaki kurang lebih. Nah, dia punya antena 1 pasang. Seperti nyamuk, kupu-kupu, belalang ya. Rayap. Kemudian rayap itu kurang lipas ya. Mungkin kalian yang pernah lihat lipas. Oke, kemudian Myriapoda ini dia jumlah pasang kakinya banyak ya. Kalau kaki 1000 dengan kelabang itu berbeda. Jumlah pasang kaki. Intinya kurang lebih dianya satu ruas itu 1 pasang atau 2 pasang per ruasnya.
masih perluas ya, perluas tubuhnya. Nah, antena kepalanya itu ada satu pasang. Oke. Nah, itu tadi yang termasuk kelompok arthropoda. Oke. Selanjut kita ke porifera. Porifera. Nah, tubuh dipenuhi pori-pori menyerupai spons, memiliki rangka luar, melekat di dasar laut. Nah, biasanya terdapat di dasar laut. Dia mirip seperti batu. Nah, karang ya, seperti tapi ini termasuk kelompok animalia atau hewan berpori-pori. Tubuhnya itu berpori-pori. Biasanya terdapat di dasar laut ya. Ini kelompok hewan namanya Spongia sp ya. Melekatnya di dasar laut. Kalau kalian lihat ini pernah lihat di dasar laut saat snorkeling, nah ini adalah kelompok porifera. Kemudian Echinodermata. Oke, kita lanjut ke Echinodermata. Ciri-cirinya tubuh hewan ini ditutupi oleh duri yang terbuat dari karbonat dan habitatnya di air laut. Nah, siapa mungkin yang pernah melihat nih, kalau snorkeling atau ke pantai melihat, nah ini dia namanya bintang laut. Bintang laut, sorry. Ya. Nah, mungkin ada yang pernah lihat ini? Nah, ini adalah bulu babi. Kalau kalian snorkeling, itu akan melihat di bagian di laut itu di bawahnya, itu ada bulu-bulu babi yang tumbuh, dan ini kalau terkena oleh kaki itu sakit sekali. Oke, ini bulu babi ya. Kemudian, nah ada yang mirip seperti ulat. Nah, ini ada di laut juga. Ini penuh dengan duri-duri di tubuhnya juga. Nah, ini namanya adalah peripang. Oke, semua hewan ini ada di laut. Oke, kita lanjut ke Coenterata. Oke, Coenterata ciri-cirinya tubuh memiliki rongga, memiliki tentakel, berbentuk polip medusa, habitat di air laut. Langsung saja. Nah, ini dianya ada rongga di tubuhnya ya, tapi tidak terlalu banyak, ada satu atau dua, biasanya di tengah atau di tengah. Oke, ini tentakelnya. Oke. Kemudian ini anemo laut ya namanya. Nah, kalau ini hidra. Salah satu contohnya. Ini ubur-ubur. Ya. Nih ubur-ubur. Nah, ini adalah kelompok Coenterata. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok Avertebrata lainnya. Iya. Itu kelompok yang tiga golongan berikut adalah golongan hewan yang termasuk ke dalam kelompok cacing. Jenis cacing ya. Oke, yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes ini yang pipih. Oke, ini dia cacingnya, termasuk cacing pipih, yaitu cacing hati, itu pipih dianya, karena bentuknya memang pipih. Contoh lainnya adalah cacing planaria, cacing pita. Oke, yang biasanya kalau ini di hewan babi atau sapi ya, pitanya. Oke, kemudian Nemathelminthes, cacing gilik. Nah, cacing gilik biasanya di usus ini. Oke, cacing perut ya, dia yang ada di perut, cacing kremi, cacing tambang. Yang biasanya berkembang memang di usus manusia juga bisa. Annelida, cacing gelang. Mana dianya? Ini termasuk salah satunya lintah ya. Lintah termasuk Annelida. Golongan cacing gelang. Cacing tanah, pacet itu termasuk Annelida. Nah, oke, ini aja untuk penjelasan tentang animalia, kelompok animalia yang vertebrata maupun avertebrata. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup pembelajaran kita ya, Nak ya. Oke, jangan segan-segan untuk bertanya, Ibu sangat
apresiasi buat anak-anak yang dengan tidak malu untuk bertanya kalau tidak mengerti. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.